فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين amma ba'd. Baik, kita masuk ke muka surat 186 dari Syarah Sahih Bukhari jilid kelima ini. Wal ukhra, sanad yang lain kata Al-Hafidz. Baik, ini terkait dengan apa itu? Surat Nabi yang disuruh dibuka nanti oleh pemimpin Sariyah, pemimpin pasukan perang itu. Mausulatun akhrajah Tabrani. Sanadnya bersambung. Kalau yang sebelumnya mursal ya. Baik, diriwayatkan oleh At-Tabrani min hadis Jundab Al-Bajali bi isnadin hasan. Hadis Jundub Al-Bajali, Jundub bin Abdillah Al-Bajali, sanadnya hasan. Baik, pembahasannya agak panjang, kesimpulannya memang iya, sanadnya hasan. Sebenarnya apa? Tidaklah betul-betul hasan lidzati, karena sanad pertama itu ada Ibrahim bin Nailah, dia majhul. Tapi dikuatkan oleh riwayat Imam At-Tahawi di dalam Mushkilil Athar. Baik, sehingga kesimpulannya hadisnya menjadi hasan. Kemudian kata Al-Hafidz ya, Jundub bin Abdillah Al-Bajali. Apakah di riwayat yang pertama ada nama pemimpinnya, Ba'asa Rohton wa Ba'asa alaihim Aba Ubaidah ibn al-Jarrah. Ayo, untuk riwayat ini Abu Ubaidah ibn al-Jarrah komandannya. Tamam. Qala summa wajadtu lahu syahidan. Kemudian saya mendapatkan adanya pendukung untuknya. Min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas inda Tabari fi tafsir. Fa bi majmu'i hadhihi turuq yakunu sahihan. Dengan gabungan sanad-sanad ini dia menjadi sahih. Ya, yang diriwayatkan oleh At-Tabari di sini ada pembahasan lagi. Boleh saling menguatkan, tak masalah, insya Allah boleh. Kesimpulannya adalah menjadi sahih dengan penguat-penguat yang ada. Baik, kembali ke atas. Wa Amirus Sariyah ismuhu Abdullah ibnu Jahash. Apakah yang tadi Abu Ubaidah? Boleh jadi ada beberapa peristiwa. Adapun yang beliau rajihkan di sini, Amir Sariyahnya adalah Abdullah bin Jahash. Yaitu ini yang diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsir terkait dengan turunnya ayat yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi. Jelas komandannya pada waktu itu adalah Abdullah bin Jahash, terkait dengan apa? Kafilah dagang Ibnul Hadrami yang dihadang oleh mereka menjelang masuknya bulan Rajab itu. Berarti apa? Akhir-akhir Jumadil Tsaniyah. Kita lihat di sini pemimpin pasukan adalah Abdullah bin Jahash al-Asadi, akhu Zainab Ummul Mukminin. Ya, Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash dulu istri siapa? Sebelah sini dia ingat Pak, Zainab bintu Jahash dahulunya istri siapa? Ada yang ingat di sini? Istri siapa? Aidah Abdurrahman aja. Zaid bin Harisah teman. Kemudian apa? Qala wa kana ta'miruhu fi sanati tsaniyah. Dijadikannya beliau sebagai amir, sebagai pemimpin pasukan adalah pada tahun kedua. Qabla waqa'ati Badr, sebelum peristiwa Badar. Perang Badar tahun berapa? Muhammad aja. Perang Badar tahun berapa? Iya, tahun 2 bulannya. Iya, bulan Ramadan, betul.
Baik. Kemudian apa? Berarti memang peristiwa Abdullah bin Jahas itu adalah menjelang masuknya Rajab, ya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ayo. Wasariyah bi fathil muhmalah, yaitu sin tanpa titik itu di fathah, wa kasrir ra. Kemudian wa tasdidi al-ya sariyah at-tahtaniyah, ya yang ada titik dua di bawah. Al-qita'ah minal jais, ya potongan atau penggalan dari pasukan besar. Wa kanu isna asyara rajulan, mereka ada 12 orang lelaki minal muhajirin. Qauluhu hatta tablugha makana kada wa kada. Kata Nabi kepada pemimpin pasukan itu Abdullah bin Jahas, sehinggalah engkau sampai di tempat demikian dan demikian. Nah, baru buka suratnya itu. Hakadha fi hadis Jundab alal ibham. Demikianlah dalam hadis Jundab. Walaupun kita tahu untuk hadis Jundub, tak masalah Jundub dan Jundab, pemimpinnya kalau dalam riwayat itu siapa? Abu Ubaidah ibnu Jarrah, ya. Baik. Tak masalah. Saling menguatkan peristiwa itu. Wa fi riwayati Urwah, yaitu hadis mursal, annahu qala lahu, Nabi bersabda kepada pemimpin pasukan, idza sirta yaumain, jika engkau telah berjalan selama 2 hari. Kita sekarang 2 hari sudah jauh sekali. Zaman dulu dengan kendaraan seadanya 2 hari itu pun sudah berat sekali, ya. Walaupun jaraknya tak seperti zaman sekarang. Faftahil kitab, kalau sudah berjalan selama 2 hari maka bukalah surat ini. Qala, mereka berdua berkata, mereka berdua itu siapa? Kemarin itu ya, Urwah dengan siapa yang hadis mursal itu? Siapa yang jumpa? Dari penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar, mursal Ibnu Ishaq dengan mursal Urwah Ibnu Zubair. Oh, ya. Dahirnya itu ya. Ataukah mursal Yazid bin Ruman dengan mursal Urwah Ibnu Zubair, ya, karena Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Yazid bin Ruman. Oh, ya. Kata mereka berdua, fa fatahah hunak, maka di sanalah pemimpin pasukan tadi membukanya. Fa idza fihi, ternyata di dalamnya an, yaitu Nabi bersabda, hanya an tafsiriyah, imdi, teruslah berjalan hatta tangzila nakhlah, sehingga engkau singgah di Nakhlah. Dohirnya Nakhlah di sini nama tempat, ya. Fata'tiyana min akhbari Quraisy, sehingga kemudian engkau mendatangkan kepada kami sebahagian dari berita Quraisy. Wala tastakrihanna ahadan, jangan engkau membuat resah satu orang pun, yaitu jangan sampai diperangi. Tugasmu hanya mencari informasi saja. Qala fi hadisi Jundub, raja'a rajulan, ada 2 orang lelaki yang pulang, wa madal baqun, yang tersisa, yang boleh jadi 10 ke berapa. Mereka terus berjalan. Falaqau Amr ibn al-Hadrami, mereka berjumpa dengan kafilah dagang Amr ibn al-Hadrami. Wa ma'ahu ir, ayat tijaratun li Quraisy. Boleh ir, boleh air, alal khilaf dari kalangan lughawiyin. Sejak dulu khilaf ir dengan air. Ada khilaf. Yaitu perniagaan Quraisy. Faqatalu, mereka membunuhnya. Fakana awwala maqtulin minal kuffari fil Islam. Maka Amr ibn al-Hadrami ini adalah orang yang terbunuh pertama kali dari kalangan orang kafir di masa Islam, yaitu di masa dakwah Islamiyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang pertama kali terbunuh dari kalangan muslimin siapa, ya? Ntar kita coba yang lain. Di zaman dakwah Nabi Muhammad yang pertama kali umat Islam yang meninggal dunia siapa? Ya, jangan. Sebelum Khadijah tentunya. Sebelum dibunuh, memang dibunuh. Siapa yang ingat? Bolehlah Abdurrahman. Ayo, Yasir dengan istrinya. Siapa istrinya Yasir? Siapa? Ingat tak? Insya Allah ada yang ingat tuh. Entar aku tuh. Muhammad ingat tak?
Nama istri Yasir, syahidah pertama siapa? Tak apalah, iya Sumayyah. Tayyib. Wa dzalika fi awwali yaumin min Rajab. Ya, ini hari pertama dari Rajab. Mereka mengintai di akhir-akhir Rajab. Nah, mereka ragu, ini kalau kita biarkan, mereka akan segera masuk bulan suci. Tapi kalau kita perangi, kita nanti akan masuk ke bulan suci, yaitu sudah selesai waktu, yaitu sudah masuk waktu maghrib dan seterusnya. Qal wa ghanimu makana ma'ahum. Mereka mengambil ghanimah dari yang dibawa oleh rombongan dagang Quraisy tadi. Fakanat awwala ghanimatin fil Islam. Maka ghanimah tadi adalah ghanimah, harta rampasan perang yang pertama kali di dalam Islam. Fa'aba alaihimul musyrikuna dzalik. Kemudian kaum musyrikin memburuk-burukkan mereka dengan sebab itu, memburuk-burukkan rombongan pasukan Nabi, pasukan siapa tadi? Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhum. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi ila akhiril ayat. Wa wajhu dalalati min hadzal hadis zahirah. Sisi pendalilan dari hadis ini jelas. Fa innahu nawalahul kitab, yaitu Nabi menyerahkan surat tadi kepada pemimpin pasukan itu. Wa amarahu ayyaqra'ahu ala ashabi. Nabi memerintahkan kepadanya untuk membacakannya kepada teman-temannya tanpa Nabi membacakan. Untuk apa? Liya'malu bima fi, untuk mereka mengamalkan isinya. Fa fihi al-munawalah, maka di dalam hadis tadi ada dalil munawalah. Wa makna mukatabah, dan juga ada makna mukatabah, surat menyurat, walaupun hanya dari satu pihak. Ini makna surat menyurat juga. Wa ta'aqabahu ba'duhum, sebagian ahli hadis mengkritik pendalilan Bukhari tentang ini. Bi annal hujjata innama wajabat bih li adami tawahhumit tabdil wa taghyir. Hujjah itu hanyalah berlaku apabila, yaitu hujjah hanya menjadi wajib berlaku pada orang yang mendapatkan surat tadi apabila tidak ada persangkaan surat itu dirubah-rubah atau ditukar-tukar. Li'adalati sahabat, karena para sahabat mereka semuanya udul, yaitu agamanya lurus. Jelas kalau sahabat tak masalah, Nabi dengan sahabat. Bi khilafi man ba'dahum, cuma orang yang setelah mereka lain. Ini kata sebagian muhaddisun. Hakahul Baihaqi, ini dinukilkan oleh Al-Baihaqi tentang sebagian orang yang tidak sependapat dengan hujjah Imam Bukhari ini. Wa atul, kata Al-Habib, syartu qiyamil hujjah bil mukatabah, syarat tegaknya hujjah lewat surat menyurat, ayyakunal kitabu mahtuman, kitabnya itu di khatam, yaitu dicop, jadi belum dibuka, tidak khawatir akan dikacau orang isinya. Wa hamiluhu mu'tamanan, yang membawanya memang orang yang terpercaya. Wal maktubu ilaihi, dan yang orang yang diberi surat, ya'rifu khatta syaikh, mengetahui tulisan tangan guru tersebut. Oh, ini memang tulisan tangan guru saya tahu. Tidak khawatir silap dan sebagainya. Ila ghairi dzalik, dan yang selain itu minasyurutid dafi'ah, dari syarat-syarat yang menolak litawahumit taghyir, menolak kekhawatiran atau persangkaan adanya perubahan. Lihat apa yang boleh menyebabkan orang yang diberi surat itu yakin, oh, ini memang dari beliau misalkan. Wallahu a'lam. Kalau sudah yakin syarat terpenuhi tak masalah, dari Nabi dari sahabat atau yang levelnya lebih rendah dari sahabat, yang penting sikah dan seterusnya. Selesai dari Fathul Bari. Kita masuk ke hadis berikutnya, hadis yang hadis yang musnad. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al hadisur rabi' wa sittun, 64. Haddatsana Ismail ibnu Abdullah, sering ya.
Meriwayatkan dari pakciknya itu. Tapi kali ini bukan. Qal haddatsani Ibrahim ibnu Sa'd an Shalih an ibni Syihab an Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah ibni Mas'ud. Apa isinya? Anna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma akhbarah. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ubaidullah, salah satu dari fuqaha Madinah Sabah itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa bi kitabih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat beliau lewat siapa? Yang diutuskan siapa membawa surat ini? Rajulan, seorang lelaki, wa amarahu ayyadfa'ahu ila azimil bahrain. Beliau memerintahkan kepadanya untuk menyerahkan kepada pembesar Bahrain. Fadafa'ahu azimul Bahrain ila Kisra. Kemudian pembesar Bahrain menyerahkannya kepada Kisra. Falamma qara'ah, tatkala Kisra membaca surat tadi, mazzaqah, dia merobek surat Nabi. Wah, ini melampau tentunya. Fahasibtu, maka saya menyangka anna binal Musayyab, bahwasanya Sa'id bin Musayyab qal mengatakan fada'a alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan terhadap mereka. Apa itu? Ayyu mazzaqu kullu mumazzaq, agar mereka, yaitu kerajaan Persia, dirobek-robek dengan robekan yang sehancur-hancurnya. Rijalus sanadih Ismail ibnu Abdullah wa Abu Abdullah. Ismail bin Abdullah bin Uwais, ya, Abdullahnya dua, Ismail bin Abdullah bin Abdullah, Abu Abdullah Al-Uwaisi, terkenal Al-Uwaisi. Ibni Malik ibni Abi Amir Al-Asbuhi Al-Madani, ibnu Ukhti Malik. Ya, dia adalah keponakan Imam Malik, anak buahnya Imam Malik. Wa nasibuh, masih senasab dengan Imam Malik, ya, dari Asbuh. Saduqun yukhti fi ba'dil ahadits, di sebagian hadis keliru min hifdzih, jika meriwayatkan dari hafalannya. Walakin al-Bukhari qad intakhaba ahaditsah, namun Imam Bukhari telah menafis, menyaring, memilih hadis-hadisnya min kutubi, dari kitab-kitab dia, kitab dari Ismail bin Abdullah. Murid memeriksa riwayat-riwayat gurunya, gurunya gembira. Kemudian gurunya memberi Imam Bukhari memberi muridnya itu 2 dinar yang banyak. Kemudian gurunya kali ini, guru dari Al-Uwaisi, Ibrahim bin Sa'ad huwa Abu Ishaq, Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri Al-Madani nazilu Baghdad siqatun hujjah. Wa Shalih, ini bagusnya domatan kan ya, bukan kasrah. Shalihun huwa Abu Muhammad wa yuqal Abul Harith. Shalih bin Kaisan Al-Madani, ya, min asbatin nas fi Zuhri, termasuk murid terbaik Zuhri, dan juga sekaligus dia lebih tua dari Zuhri, mau belajar ke guru yang lebih muda. Mu'addibu waladi Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah pendidik putra-putra Umar, anak-anak khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ra'a bin Umar wa bin Zubair, melihat Ibnu Umar, melihat Ibnu Zubair radhiyallahu anhum, fa huwa minat tabi'in, termasuk dari kalangan tabi'in. Wa huwa siqatun sabt wa huwa akbaru sinan min Az-Zuhri, ya, lebih tua daripada Imam Az-Zuhri. Wa huwa aidan min asbatin nas fi Zuhri, termasuk murid terbaik Zuhri. Baik. Kemudian Ibnu Syihab. Harusnya di domah ya, Ibnu, ini belum ana perbaiki harokatnya. Ibnu Syihab huwa Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Al-Qurashi Az-Zuhri Al-Faqih Al-Hafidh Al-Madani ahadul a'immah, salah satu dari imam al-alam, tokoh. Wa alimul Hijaz wa Syam, orang alimnya Hijaz dan Syam. Asbatun nasfi Anas bin Malik, murid terbaik Anas bin Malik. Cuma kebanyakan mengatakan murid terbaik ketiga, ya. Murid terbaik pertama siapa? Murid terbaiknya Anas, sudah terulang kan, ya. Ada yang ingat tak ya murid dari sebelah sini? Siapa? Iya, Sabit bin Aslam Al-Bunani. Yang nomor 2
Ada yang ingat tak nomor 2? Oh, Sholihin. Syu'bah belum zamannya. Guru Syu'bah yang murid terbaik nomor 2. Ada di sini. Abdurrahman murid. Zuhri nomor 3. Yang nomor 2 yang nomor ya. Oh, itu nomor 1. Yang nomor 2. Ayo, Pak. Ayo, tamam. Jadi jawab kota aja. Ayo, Pak. Ya. Qatadah binti Amah As-Sadusi, Abdul Khattab Al-Basri. Kita sampai mana tadi? Murid terbaik, salah satu dari murid terbaik Anas bin Malik. Ittafaqu ala itqanihi wa imamatih. Semuanya sepakat atas kemantapan dan kepemimpinan Imam Az-Zuhri ini. Kemudian Ubaidullah bin Abdullah, huwa Abu Abdullah. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudali Al-Madani wa kana a'ma, beliau buta. Wa kana ahada fuqaha'il Madinah, salah satu dari fuqaha Madinah yang terkenal itu, satu dari 7 itu. Tabi'iyun siqah, rajulun salih, jami'un lil ilm, iya, mengumpulkan ilmu. Wa huwa muallimu Umar bin Abdul Aziz, pengajarnya Umar bin Abdul Aziz. Umar selain belajar kepada Anas, juga belajar kepada Ubaidullah. Ini tawadhu, sama-sama belajar ke Anas, sama-sama tabi'in, tetapi Umar bin Abdul Aziz belajar kepada Ubaidullah bin Abdullah ini. Qala Abu Zur'ah siqatun ma'munun imam. Siqah artinya mausuk, terpercaya, makmun terpercaya juga, imam pemimpin. Qala Ma'mar ani Zuhri, Ma'mar meriwayatkan dari Zuhri, Ma'mar termasuk murid terbaik Zuhri. Karena Abu Salamah yas'alu Ibnu Abbas, Abu Salamah Az-Zuhri, memang Zuhri juga sih ya, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Ibnu Abbas, wa kana yuhsinu an, yaitu sering menyusahkan Ibnu Abbas. Wa kana Ubaidullah yulatifu, sementara Ubaidullah bin Abdullah bersikap lembut kepada Ibnu Abbas. Fa kana ya'uzuhu azza, sangat, yaitu Ibnu Abbas sangat memuliakan Ubaidullah. Wa ani Zuhri qol ma jalastu ahadan minal ulama. Az-Zuhri mengatakan belum pernah saya duduk-duduk dengan seorang ulama illa wa ara anni qad ataitu alama indah, kecuali dalam keadaan saya menyangka saya telah mendatangkan apa yang dia miliki, yaitu yang dia punya saya juga punya. Saking luasnya ilmu dari Az-Zuhri. Gurunya rasanya tak ada ilmu yang baru. Tapi kemudian apa? Wa qad kuntu istalaftu ila Urwah. Saya sering berbolak-balik ke Urwah. Az-Zuhri asbatun nas fi Urwah. Hatta ma kuntu asma'u minhu illa mu'adan. Sehingga tidak ada yang saya dengar dari Urwah kecuali hadis yang terulang, yaitu sudah menghabiskan ilmunya Urwah. Ma khala Abdullah, karena namanya adalah dzarfiyah, tidak masuk kecuali kepada fi'il. Khala fi'il. Yang setelahnya ada sebagai maf'ul bih. Ma khala Abdullah, ma khala Ubaidullah ibni Utbah, kecuali guru yang satu ini, Ubaidullah bin Utbah. Fa innahu lam atihi illa, karena tidaklah saya mendatangi beliau setiap kali datang, illa kecuali wajatu indahu ilman torifan, kecuali saya dapati beliau memiliki ilmu yang masih segar, tak habis-habis ilmunya setiap kali saya datangi. Ini menunjukkan kemuliaan guru yang buta ini, Ubaidullah bin Abdullah ini. Wa an Ubaidillah qol ma sami'tu hadisan qattu masyaallah, tidaklah saya mendengar satu hadis pun sama sekali yang Allah kehendaki, tetap menisbatkan pada Allah. Kehendaki untuk apa? An ayah, untuk saya hafalkan, illa wa aitu, kecuali saya telah menghafalnya, yaitu Allah memudahkan untuk menghafal. Oh ya, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Oh ya. Kemudian guru beliau wa Ibnu Abbas, jadi pastinya jangan kasrah ya, Ibnu Abbas. Qadmar Rabbina fi syarhil hadisil khamis, biografi beliau telah kita lewati dalam syarah hadis yang kelima. Annahu Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas Al-Qurashi, Al-Bahr, lautan, Habr, yaitu Habr apa ya? Ini ya, dakwah, yaitu alim. Thayyib.
turjumanul Quran radhiyallahu anhuma. Hadza sanad madani, sanad ini semuanya ahlul Madinah. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, wa rijalu hadzal isnad kulluhum madaniyun. Rawinya semuanya adalah ahlul Madinah. Selesai dari Al-Kawakib. Fasanad hasan bisababi Ismail bin Abdullah al-Asbuhi. Tapi boleh tak kita sahihkan? Boleh, tak masalah. Imam Bukhari sudah menapis dan menjadikannya dalam sahih, tak masalah. Wa yuqawwihi, dan yang menguatkannya juga ma akhrajal Bukhari. Ayat ini boleh dibaca sendiri penguat-penguatnya. Kemudian syarhul hadis, penjelasan hadis ini. Qaulu bin Abbas radhiyallahu anhuma, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa bi kitabihi rajulan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seorang lelaki dengan membawa surat beliau. Harful ba'lil musahabah, rajulan bi kitabih, banyak bak musahabah, yaitu penyertaan disertai dengan surat. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu ba'asa bi kitabihi rajulan, ay ba'asa rajulan mutalabbisan bi kitabih, yaitu menyertakan atau berdekatan, memegang, membawa, musahiban lah, ya, menyertai suratnya atau suratnya menyertai dia. Wasmu hadzal rajul Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Tayyib. Salah seorang dari Quraisy, ya. Pemimpin yang terkenal itu. Cuma kali ini diutuskan ke arah Irak, yaitu Irak dan Iran sana, untuk Persia. Nah, nanti di zaman Umar beliau diutuskan ke arah Romawi, perang di Romawi yang terkenal itu. Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi kama samahul muallif telah disebutkan namanya oleh Imam Bukhari fi hadzal hadis, dalam hadis ini, tapi fil maghazi. Nanti kalau umur kita panjang sampai ke sana insyaallah nomor ke 4424. Kemudian qauluhu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa bi kitabihi rajulan fihi dalilun ala sihhatil munawalah, yaitu menunjukkan ini sebagai dalil tentang sahnya munawalah. Suratnya disampaikan, cuma kali ini disampaikannya kemana? Ke orang-orang kafir sana untuk menegakkan hujjah terhadap mereka. Qala al-Allamatu Ibnu Battal rahimahullah, Al-Qurtubi Al-Andalusi, fihi annal munawalah tajri majra riwayah. Di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya munawalah itu berjalan seperti pola perjalanan riwayat. Iya, sanadnya bersambung. Seandainya mereka masuk Islam, mereka jadi sahabat Nabi walaupun tidak jumpa Nabi, karena mendapatkan surat dari Nabi. Masuk anak sahabat, yaitu apa? Boleh mengatakan qala Rasulullah an Rasulillah, sanadnya bersambung. Walaupun tentunya kalau tak jumpa ya tidak betul-betul sahabat, ya. Seperti Najasyi, ya, tidak betul-betul sahabat, tapi para ulama mengatakan lahu syarafu syubbah, mendapatkan kemuliaan persahabatan karena ada surat, mendapatkan surat langsung dari Nabi. Ala tara, apakah Anda tidak melihat anna amiras sariyah, bahwasanya pemimpin pasukan, nawalahu kitabah, Nabi memberikan kepadanya suratnya. Nawalah berarti memang munawalah. Wa amara bi qiraatihi 'alan nas, beliau memerintahkan agar dia membaca surat itu kepada orang-orang. Wa jazalahul ikhbaru bima fih, boleh bagi pemimpin tadi, bagi pembawa surat itu untuk mengkhabarkan isinya anir Rasul, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebelumnya Rasul tidak membacakan isinya. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.